Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan aneka tambang TBK sangat besar sejalan dengan terus meningkatnya harga emas secara global. Kita akan membahas strategi serta prospek bisnis Antam bersama VP Precious Metal Sales and Marketing Antam, Iwan Dahlan. Selamat pagi, Pak Iwan. Iya, Pak Iwan, ini sejalan dengan kondisi atau harga emas dunia kemarin akhirnya bisa mencapai 2.000 US dollar per troy ounce. Kalau kita melihat dari kondisi pasar emas di dalam negeri sendiri, seperti apa di Indonesia, Pak? Di Indonesia, kalau kita lihat tren penjualannya terus meningkat. Kami rasa karena masyarakat juga sudah mulai paham gunanya investasi atau menabung emas. Itu mencari. Oke, lalu kalau dengan tren penjualan emas Antam, ini khususnya untuk beberapa tahun terakhir begitu, seperti apa? Jadi mungkin kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir ya, kecenderungannya terus naik nih. Oke, kecenderungannya terus naik tahun lalu sampai tahun ini apalagi ya, meskipun ada pandemi COVID-19, peningkatan penjualan domestik terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Artinya pandemi pun tidak mungkin berpengaruh, tapi untuk tren penjualan ternyata masih berjalan dengan baik begitu ya, trennya masih baik begitu untuk di pasaran. Ya, trennya masih baik karena memang kan kalau kita lihat emas itu digunakan untuk lindung nilai ya. Jadi ketika kita ngomongin lindung nilai, ketika masa-masa seperti ini, malah semakin baik nih fungsinya. Oke, memang menjadi safe haven begitu ya, yang paling tepat untuk kondisi saat ini. Kalau kita lihat dari fundamental atau indikator yang mempengaruhi harga emas Antam khususnya, ini apa saja sebenarnya Pak Iwan? Apakah sangat berkaitan erat dengan kondisi emas secara global juga begitu? Benar, jadi kita mengacunya pada harga internasional LME emas, komoditas. Kemudian karena dia ditetapkan dengan USD per troy ounce, maka masuk ke Indonesia kita konversi ke rupiah. Ya, kalau kita melihat USD per troy ounce harga emas dunia memang mengacu pada kondisi ekonomi global. Jadi kalau kita lihat, kenapa sih tadi pertanyaannya tahun lalu harga emas terus meningkat? Sebenarnya dari tahun lalu kondisi ekonomi dunia sudah mulai menurun akibat adanya perang dagang kan gitu. Sekarang dimulai lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Oke, tapi kalau untuk lihat dari kondisi emas Antam sekarang ini, kalau tidak salah sudah menyentuh 1.048.000 dari pelaku pasar sendiri, melihatnya seperti apa Pak Iwan? Apakah masih ada antrian yang panjang juga untuk menyasar emas sebagai safe haven untuk di dalam negeri, atau untuk buyback mungkin seperti apa kondisi untuk sekarang ini? Masih, jadi antrian kita masih lumayan ya, masih lumayan panjang. Sekaligus kami mungkin dalam kesempatan ini meminta maaf ke masyarakat, kalau misalnya antrian berlebih supaya menjaga jarak ya, bagaimanapun juga saat ini kita harus mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi antrian masih cukup dan kita melakukan pembelian lebih ke online sales sebenarnya. Online sales, baik. Kalau untuk produksi sendiri, seperti apa Pak Iwan untuk target tahun ini? Target tahun ini kita penjualan di 18 ton. Jadi kita memprioritaskan penjualan di domestik Indonesia karena kita lihat memang permintaan di domestik sangat lumayan tinggi. Tinggi juga begitu ya untuk bahkan di domestik. Lalu kira-kira ada tidak strategi atau inovasi yang akan dilakukan oleh Antam khususnya di tengah pandemi seperti ini yang ternyata tidak terlalu berdampak, tidak terlalu menghantam begitu terhadap kondisi emas atau daya beli masyarakat terhadap emas? Ada tidak strategi dan inovasi yang lebih menarik lagi untuk itu? Ya, pertama memang karena pandemik akhirnya kita mencoba untuk mencegah penyebaran melalui tadi kita melakukan e-commerce sales. Jadi masyarakat bisa membeli lewat online www.togamulia.com. Kemudian karena masyarakat sudah sangat mengerti tentang kegunaan emas,
kami juga mengeluarkan produk-produk lain nih, gitu kan, seperti ada gift series untuk memberikan hadiah ke orang-orang yang dicintai atau dihormati gitu ya. Okay. Kemudian yang kedua kita juga karena masyarakat biasanya kan gimana nih kalau mau beli perhiasan kan mau juga kan perhiasan emas. Kita bikin juga varian produk namanya bezel. Okay. Jadi kita punya batik series, sebenarnya emas batangan 94 kali juga untuk investasi. Ada batik di sana. Kemudian bisa dipasangkan dengan bezel dan jadi kalung. Gitu. Jadi jadi perhiasan. Baik. Jadi masyarakat sekaligus punya perhiasan, sekaligus investasi, melindungi nilai kekayaannya. Iya, ini memberikan jadi peluang untuk berinvestasi di emas jauh lebih luas lagi. Itu tadi tidak hanya sebagai perhiasan tapi juga investasi. Lalu ini ada depositori emas. Apakah ini salah satu bentuk inovasi juga yang baru ditawarkan oleh Antam bagi para konsumen dari emas sendiri atau seperti apa, Pak Iwan? Ya, benar sekali, Cakwi. Jadi kita berusaha untuk memudahkan masyarakat ya untuk berinvestasi atau menabung emas. Jadi kita punya program namanya Berangkas. Jadi pada prinsipnya ini adalah membeli dan menitipkan sebenarnya ke Antam. Karena masyarakat bisa mendaftar, kemudian membeli secara online, emasnya kita titipkan. Kemudian Antam akan memfisikan emas tersebut di Antam. Customer kemudian kalau butuh dana gitu ya, bisa langsung sangat liquid ini program ini. Jadi ketika customer membutuhkan dana, dia bisa langsung ditransfer ke rekening mereka atau mereka bisa ambil fisiknya di 15 butik logam mulia yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia. Baik, ini sangat sejalan dengan tujuan dari emas sendiri sebagai safe haven begitu ya, kalau memang ternyata sangat liquid dengan menggunakan depositori emas ini. Baik, Pak Iwan, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya terkait seperti apa kinerja juga dari saham dari Antam sendiri. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action segera kembali.